Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aziza dengan NIM 200877171. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana usaha atau business plan. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu business plan juga dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Dari adanya penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bersama bahwa business plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Sederhananya, dokumen ini bisa menjadi kompas atau penunjuk arah bagaimana perusahaan bisa berkembang. Tujuan bisnis plan atau rencana bisnis yang pertama, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana, sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Ada beberapa cara menyusun bisnis plan. Yang pertama, kenali bisnis. Yang kedua, tentukan arah. Yang ketiga, tentukan target bisnis. Dan yang keempat, tulis rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis. Yang pertama, membuat rencana bisnis sebagai petunjuk arah. Yang kedua, sebagai alat untuk mencari modal usaha. Yang ketiga, rencana bisnis dapat meminimalisir kegagalan usaha. Yang keempat, rencana bisnis bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, rencana bisnis berguna untuk mengkaji berbagai strategi usaha. Yang keenam, dengan rencana bisnis yang baik, kegiatan usaha bisa berjalan lebih fokus. Format membuat rencana bisnis. Bagi seorang pengusaha, membuat bisnis plan atau rencana bisnis menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Selain dapat dijadikan sebagai panduan untuk menjalankan roda bisnis, proposal usaha ini juga bisa digunakan untuk menarik investor. Business plan merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausaha untuk menggambarkan berbagai hal mengenai perusahaan. Terdiri dari semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal. Business plan biasanya dibuat oleh pengusaha saat memulai suatu bisnis atau dalam rangka mengembangkan bisnisnya. Ada banyak tujuan dalam membuat bisnis plan. Salah satu yang terpenting dari pembuatan proposal bisnis ini adalah sebagai sarana untuk menjembatani ide dan kenyataan. Dengan membuat bisnis plan, maka pengusaha bisa memberikan sebuah gambaran nyata tentang apa yang hendak dilakukan dalam menjalankan roda usahanya. Dengan membuat bisnis plan yang baik, biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan investor agar mau menanamkan modalnya dalam usaha yang didirikan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bisnis plan untuk bisa menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya. Membuat bisnis plan yang baik dibutuhkan kecermatan dalam menyusun berbagai elemen di dalamnya, mulai dari pembuatan cover proposalnya, membuat rangkuman eksekutif, membuat profil perusahaan, dan berbagai analisis usahanya. Yang pertama, jangan sepelekan halaman depan.
Jika bisnis plan diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka halaman sampul atau cover adalah sebuah wajah yang perlu dihias untuk mempercantik proposal bisnis. Di bagian halaman depan inilah, pertama kali seseorang akan melihat baik buruknya sebuah bisnis plan. Untuk itulah, buatlah desain sampul ini semenarik mungkin, cukup sederhana namun elegan untuk dipresentasikan pada orang-orang yang berkepentingan. Halaman depan ini berisi berbagai informasi mengenai judul proposal bisnis, nama usaha yang akan dijalankan, nama yang membuat proposal, dan alamat lengkap beserta kontak yang bisa dihubungi. Yang kedua, buatlah daftar isi untuk mempermudah pembacaan. Halaman daftar isi dibuat untuk memberikan kemudahan pada pembaca tentang apa yang ada di dalam bisnis plan. Halaman ini berisi tentang judul setiap bab, subjudul, beserta nomor halaman bisnis plan. Yang ketiga, buat rangkuman eksekutif. Halaman rangkuman eksekutif berisi deskripsi singkat tentang bisnis yang akan dijalankan. Halaman ini sebisa mungkin dibuat secara singkat, padat, jelas, dan mampu meyakinkan pembacanya. Rangkuman eksekutif pada bisnis plan biasanya terdiri dari maksimal 2 lembar. Meskipun hanya terdiri dari 2 lembar, namun halaman ini menjadi halaman paling penting. Karena dengan rangkuman eksekutif inilah pembaca dapat mengetahui bisnis besar dari keseluruhan bisnis plan yang dibuat. Adapun isi dari rangkuman eksekutif ini diantaranya memberi gambaran singkat tentang bisnis apa yang ingin dijalankan, inovasi yang telah dan akan dilakukan, potensi keuntungan, kapan bisnis tersebut akan dimulai dan dijalankan, dan lain-lain. Pada intinya, rangkuman eksekutif ini berisi semua hal yang ada di dalam bisnis plan, namun dibuat lebih singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui semua isi proposal dalam waktu yang singkat. Yang keempat, jelaskan tentang data perusahaan. Setelah rangkuman eksekutif dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat profil perusahaan yang berisi berbagai hal tentang perusahaan. Beberapa poin penting yang harus disampaikan lewat halaman profil ini diantaranya adalah latar belakang usaha, sejarah berdirinya perusahaan, pihak yang bertanggung jawab, kondisi keuangan, produk atau jasa yang dihasilkan, penjelasan tentang usaha yang akan dijalankan, penjelasan tentang lokasi. Yang kelima, analisa produksi. Analisa produksi merupakan analisa mengenai berbagai hal yang terkait dengan proses produksi perusahaan. Pada halaman ini dibahas secara tuntas mengenai peralatan produksi yang digunakan, proses produksi yang dilakukan, bahan baku yang digunakan, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, hingga pengemasan produk yang akan dijual. Dengan adanya analisa produksi ini, pengusaha bisa melakukan perhitungan secara matang mengenai biaya produksi dan harga produk di pasaran. Semakin rinci data analisa produksi yang dibuat, maka akan semakin baik. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir kegagalan saat proses produksi. Yang keenam, analisa pemasaran. Merupakan berbagai analisa tentang kondisi pasar yang ada saat ini, strategi segmentasi pasar, target market, serta positioning produk yang akan dibangun di benak konsumen. Dengan melakukan ketiga hal tadi, maka produk akan lebih mudah dipasarkan karena target konsumennya jelas. Dalam analisa pemasaran ini, pengusaha harus dapat menjelaskan secara rinci tentang siapa yang akan menjadi konsumen. Beberapa pengusaha yang membuat bisnis plan biasanya mengacu pada bauran pemasaran dan bauran promosi. Jika dituntut pada bab analisa pemasaran ini dapat dilihat seperti di bawah ini. Yang ketujuh, analisa manajemen usaha. Analisa manajemen usaha di sini berisi tentang berbagai strategi perusahaan yang terkait dengan sistem manajemen yang digunakan. Hal ini menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan lain sebagainya. Di halaman analisa manajemen usaha ini, berbagai hal yang tidak kalah penting untuk disampaikan adalah mengenai bagaimana struktur manajemennya, struktur organisasi beserta rincian lengkap dan prinsip manajemen. Yang kedelapan, analisa keuangan usaha. Analisa keuangan usaha ini berisi mengenai laporan keuangan untuk mempermudah orang lain dalam menilai apakah usaha Anda layak untuk diberikan dana investasi atau tidak. Beberapa hal yang harus ada dalam analisa keuangan ini, misalnya besarnya modal yang sudah dimiliki, laporan pemasukan dan pengeluaran,
laporan cash flow, laporan laba rugi, dan dana yang dibutuhkan untuk investasi usaha. Yang ke-9, lampiran-lampiran dalam membuat bisnis plan. Halaman lampiran ini bisa berisi tentang berbagai hal tambahan yang perlu disampaikan dan diketahui oleh para investor. Bentuknya bisa berubah bagan, infografis, foto, detail strategi marketing, dan lain sebagainya. Dalam membuat bisnis plan semakin detail, maka semakin baik sehingga para penanam modal yang akan lebih percaya dengan perusahaan. Dengan kepercayaan inilah maka akan lebih mudah mendapatkan investor. Cara membuat perencanaan bisnis yang baik. Yang pertama, deskripsi produk atau layanan Anda. Ketika Anda mengembangkan perencanaan bisnis, Anda harus memiliki deskripsi yang jelas tentang produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan Anda. Pada deskripsi tersebut pula Anda dapat memberikan gambaran tentang produk serta keunikan yang terdapat pada produk Anda. Perencanaan bisnis akan lebih menjelaskan bagaimana produk atau layanan yang akan Anda berikan kepada pelanggan. Kedua, analisa pasar atau tingkat kompetisi. Setiap perencanaan bisnis haruslah memiliki bagian yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan menargetkan penjualan maupun pasar. Di dalamnya terdapat pula hasil riset di area pasar baik yang berhubungan dengan bisnis maupun tren industri pada target pasar Anda. Anda juga harus bisa melihat bagaimana kompetitor menargetkan pasar dan mengapa mereka memutuskan untuk memilih target tersebut. Selain itu, Anda juga harus bisa melihat basis pelanggan Anda dan membuat produk yang ideal untuk pelanggan. Yang ketiga, keuangan. Pastikan Anda memiliki keuangan yang cukup baik untuk menjalankan perencanaan bisnis Anda. Tanpa pengolahan keuangan yang baik, Anda bisa saja melakukan blunder dengan tingginya biaya pengeluaran, tapi tidak dapat membukukan keuntungan lebih. Jika Anda akan membuat perencanaan dalam bisnis Anda, pastikan bahwa perusahaan Anda memiliki keuangan yang sehat dan memiliki jumlah tertentu untuk melakukan pemasaran atau biaya-biaya lain. Yang keempat, mengikuti saran. Cara paling mudah untuk bisa mengembangkan bisnis dengan mengikuti saran-saran dari ahli bisnis yang Anda kenal. Jadikan mereka sebagai motivator untuk Anda guna meningkatkan keuntungan bisnis. Jika Anda mau mendengarkan dan melaksanakan saran-saran terbaik yang Anda dapatkan, kesempatan bagi Anda membuat perencanaan bisnis yang baik sangat terbuka lebar. Cara melakukan presentasi bisnis dengan sukses. Yang pertama, menyajikan konsep bisnis plan dan finansial proyek yang baik. Yang kedua, berbicaralah dengan gaya seorang pelaku bisnis yang sukses. Yang ketiga, tampilkan keunggulan produk-produk perusahaan. Yang keempat, selipkan kalimat-kalimat bisnis yang elegan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.